Berarti kalau misalnya kita ada 10 atau 20 layanan, berarti nggak perlu semua ya Pak yang dipublikasikan, dipilih yang mungkin jumlahnya paling banyak layanannya begitu. Kemudian ini Pak, SOP itu kadang-kadang kan menyangkut, ada yang menyangkut banyak pihak ya. Ada yang SOP yang cukup dilakukan seorang. Ini gimana Pak? Kalau apakah ini perlu dibuat SOP atau seperti apa gitu? Ya. SOP banyak pihak menyangkut seseorang. Sesungguhnya itu kalau di dalam konsep dasar dan peraturan Kemenpan 35 2012 tadi, itu ada SOP administratif. Itu adalah prosedur langkah yang dilakukan oleh beberapa orang karena sifatnya administratif. Ada SOP yang dilakukan sendiri saja, itu disebut SOP teknis. Lalu banyak orang yang mana? Ya, banyak orang itu tentu secukupnya. SOP itu prosedur langkahnya, ketemu berapa orang pelakunya, pelaksanaan berapa orang itu yang di SOP kan. Misalnya SOP tentang penyusunan laporan keuangan tahunan, udah pasti kepala Kemenak ikut di situ, salah satu pelakunya. Bendahara ikut, siapa lagi? Mungkin 4-5 orang. Nah, itu SOP administratif. Sedangkan SOP yang mengatur hanya tugas satu orang, itu SOP teknis. SOP teknis adalah SOP tata cara melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, sekarang merawat genset, kantor biasanya ada genset. Perawatan SOP perawatan rutin genset itu cukup satu orang, perawatan rutin ya, sang petugas saja satu orang. Maka itu disebut SOP teknis, satu orang. Merawat itu apa sih yang dilakukan? A sampai Z-nya. Nah, tetapi sama-sama genset itu bisa beda. SOP pemeliharaan genset enggak hanya satu orang, dia hanya merawat rutin satu orang tadi, itu SOP teknis. Tapi pemeliharaan genset perlu duit, kalau genset rusak siapa? Bendahara, perlu ACC, PPK, macam-macam. Pemeliharaan kendaraan pun demikian, melibatkan sekian orang. Tapi kalau perawatan rutin kendaraan, misalnya cuci mobil ini dan itu, cukup satu orang. Jadi yang dimaksud Pak Heri tadi tentu maksudnya adalah SOP teknis. Itu SOP yang mengatur cara melakukan pekerjaan satu orang saja. Kalau SOP administratif, SOP yang melibatkan beberapa orang, yang isinya prosedur dan langkah menyelesaikan pekerjaan. Prosedur dan langkah-langkah, itu SOP administratif yang memasukkan beberapa orang yang perlu ya, yang terkait. Tapi SOP teknis, jadi misalnya SOP pemeriksaan apa misalnya, SOP verifikasi berkas. Kalau petugas verifikatornya satu orang, oke, berkas pegawai satu orang saja. Verifikasi berkas itu SOP rutin, SOP teknis. Tapi kalau SOP penerimaan pegawai, beda lagi, dia banyak orang yang terlibat. Begitu Pak Heri. Oke, baik Pak. Ya, kemudian ini Pak, yang kita ini kan ada SOP yang tadi rutin, kemudian kalau di kantor itu ada juga SOP yang terkait dengan pihak luar yang pelayanan ya Pak. Ya. Nah, ini kira-kira kalau yang SOP rutin sama SOP pelayanan, ini yang paling membedakan apa? Misalnya begini Pak, apakah semua SOP ini harus diketahui masyarakat misalnya, atau hanya SOP tertentu saja yang perlu diketahui masyarakat? Dan kalau kita lihat di instansi yang sudah meraih WBK atau WBBM gitu Pak ya, kita lihat ada misalnya di Polres itu ada alur pengurusan SIM gitu ya, atau mutasi kendaraan. Nah, apakah SOP itu perlu dipublikasikan atau hanya cukup diketahui saja begitu Pak? Iya. Jadi
bagaimana ini apa meletakkan pada tempatnya misalnya ini SOP untuk yang layanan publik dan SOP yang untuk internal. Baik. Jadi sesungguhnya Pak Heri itu menanyakan kurang lebihnya apa beda SOP rutin dan pelayanan. SOP itu tadi kan saya sebut ada 3, rutin, pelayanan, dan penugasan. Nah, SOP yang harus diketahui publik, artinya SOP yang harus disosialisasikan, itu SOP pelayanan. SOP rutin tidak perlu dipublikasi, tetapi perlu diketahui internal. Publikasi itu kan maksudnya pihak luar. Tadi Pak Heri menyinggung pihak luar. Maka SOP yang harus diketahui pihak luar itu adalah SOP pelayanan saja. Rutin tidak perlu, karena rutin itu disimpan internal kantor. Lalu apa ciri-cirinya, apa bedanya? Nah, SOP pelayanan tadi di samping harus dipublikasikan, perlu juga dibuat yang lebih simple, tidak format bercabang itu, flowchart itu rumit itu. Kalau ditempel orang malah nggak paham. Maka SOP pelayanan itu dibuat, dimodifikasi menjadi apa? Menjadi semacam ada desain grafisnya, yakni itu infografisnya. Itu namanya annotated picture itu. Jadi itu ada dari mana ke mana, sebagaimana disinggung tadi soal kepolisian. Jadi cirinya apa? SOP jika dimulai dari pelanggan, konsumen, masyarakat, dan diakhiri juga ke masyarakat, maka itu SOP pelayanan, wajib publikasi. Nah, kalau sekian banyak di kantor, waduh Pak, pelayanan kami SOP-nya 100. Apakah 100 dipasang banner? Oh, tentu tidak. Yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Tapi paling tidak itu semuanya diupayakan publikasi. Tapi bagaimana menempelnya? Apakah semuanya ditempel di kantor, Pak? Kan kantor jadi penuh gitu ya. Kalau satu SOP dipasang 1 kali 2 meter, ada banner, ada apa? Oh, tentu kantornya akan tertutup. Maka dari itu diambil penting-penting. Misalnya di Kemenak ya, SOP pendaftaran calon jamaah haji wajib dipasang dalam bentuk infografis. Dari mana ke mana, membawa persyaratan apa, menemui siapa, perlu waktu berapa lama, itu dibuat. Kalau SOP-nya dalam bentuk flowchart, orang masyarakat nggak paham, membaca saja pusing juga. Ya, jadi salah satu contoh yang perlu dipasang SOP-nya, yaitu SOP pelayanan, apa tadi? Misalnya SOP pendaftaran calon jemaah haji. Pasang itu. Kenapa? Ya biar masyarakat tahu. Lah bagaimana tahu kalau nggak dipasang? Itu kan SOP kami ya, biar kami simpan. Oh enggak. Ini SOP pelayanan. SOP pelayanan itu wajib dipublikasikan. Kenapa? Karena ciri SOP pelayanan itu bermula dari pelanggan, konsumen masyarakat, berakhir kepada masyarakat. Di sekolah ini misalnya legalisir, di Kemenak ya haji, wah banyak lagi. Pokoknya itu prinsipnya, mulai konsumen, berakhir konsumen, mulai dari masyarakat, berakhir masyarakat. Contohnya pendaftaran itu harus dipasang dengan banner. Apa terserah, banner, standing banner boleh, spanduk boleh, silakan saja diatur. Begitu Pak Heri. Tapi bentuknya bukan flowchart ya Pak? Oke. Bentuknya apa? Flowchart atau bukan? Tentu bukan. Flowchart itu membuat orang bingung. Apalagi flowchart, oke lah, kertasnya begitu, katakan A4 folio, ditempel, masih pusing. Udah tulisan kecil-kecil, yang baca orang tua. Paham di mana ada panah-panah begini? Ada buletan, ada kotak, nggak paham. Maka SOP pelayanan itu sebagai dokumen dibuat flowchart, dokumen sebagaimana Permenpan. Tapi dimodifikasi dalam rangka publikasi dibuat apa? Yang paling mudah adalah annotated picture, itu SOP juga. Dalam khazanah umum apa sebutannya? Infografis. Jadi infografis sesungguhnya dia SOP pelayanan dalam bentuk lain, dalam bentuk non flowchart. Begitu, Pak. Nah, baik. Berarti kalau misalnya kita ada 10 atau 20 layanan, berarti nggak perlu semua ya Pak yang dipublikasikan, dipilih yang mungkin jumlahnya paling banyak layanannya, begitu Pak? Iya, betul. Jadi tadi saya bilang kalau banyak apakah semua ditampilkan? Oke, sebagai kewajiban SOP pelayanan itu dipublikasi. Apakah semua? Oh, tentu tidak.
Kalau semua dipasang tentu tidak cukup, itu space-nya kemana akan penuh dengan standing banner, dengan spanduk. Penting-penting saja. Yang lain silakan dibuat, misalnya dalam bentuk semacam poster, itu kan lebih kecil ya. Nah, silakan saja diatur seperlunya. Nah, jangan lupa SOP pelayanan itu ada juga pelayanan internal, misalnya SOP penerbitan surat cuti hamil, cuti melahirkan, itu kan pelayanan, walaupun internal pegawai. Di mana masangnya? Ya sudah, di depan urusan kepegawaian, di pintunya TU misalnya. Jadi orang datang, apa sih gitu ya, yang harus dibuat oleh yang mau cuti itu, nah gitu. Itu Pak, posisinya. Jadi kita pilih yang mungkin paling banyak layanannya dan itu dibutuhkan banyak orang.